Awalnya, anak laki-laki tidak perlu pergi sekolah. Tetapi dia ingin mencuri seragam sekolah merek terkenal. Dia diam-diam masuk ke sekolah elit untuk belajar. Tidak disangka, dia ketahuan oleh anak kaya. Tidak terduga, sang anak kaya membiarkannya tinggal di sekolah. Setiap hari dia menggantikan dirinya sendiri untuk belajar. Dia pikir semuanya berjalan mulus. Sampai pada hari ini. Tidak disangka, anak laki-laki itu berhasil menyelesaikan soal matematika ujian masuk perguruan tinggi. Dan sayangnya, dia ketahuan oleh wali kelas. Di kelas mana? Siapa namamu? Sekarang semuanya terbongkar. Wali kelas ingin menyelidiki dengan jelas. Dia langsung membawa anak laki-laki itu ke rumah orang kaya. Untungnya, orang kaya itu ingin membantu anaknya agar bisa hidup stabil. Tidak hanya itu, dia tidak marah. Malah dia membiarkan anak laki-laki itu terus menggantikan anaknya untuk belajar. Anak laki-laki itu sejak kecil adalah seorang yatim piatu. Untuk mengubah nasibnya sendiri, dia terpaksa setuju. Tanpa dia sadari, itulah permainan yang mengubah nasibnya. Namun, secara tak terduga, itu menciptakan seorang ilmuwan besar. 3 tahun kemudian, anak laki-laki itu ternyata berhasil masuk universitas. Bahkan di Imperial College, yang terbaik di negara ini. Setiap tahun hampir 400.000 orang mendaftar. Hanya 200 orang yang diterima. Maka dia memulai kehidupan mahasiswa dengan identitas sebagai anak kaya dengan mobil biru. Memulai kehidupan kampus yang penuh ketidakpastian. Namun, begitu dia melangkah masuk ke gerbang sekolah, mobil biru itu langsung menghadapi masalah. Sesuai dengan tradisi sekolah selama bertahun-tahun, malam pertama masuk sebagai mahasiswa baru, harus patuh menerima pemeriksaan dari senior-senior. Hanya setelah lulus pemeriksaan baru dianggap resmi masuk. Namun, Lanca tidak suka dibatasi. Maka dia memanfaatkan kesempatan untuk bersembunyi di asrama. Ini membuat para senior marah. Agar tidak malu di depan mahasiswa baru, dia mengancam Lanca. Jika kamu tidak keluar dalam 10 detik, aku akan kencing di depan pintu asramamu. Namun, Lanca tidak panik sama sekali setelah mendengarnya. Dia langsung mencabut kabel. Setelah mematikan saklar, dia menggigit isolasi kabel dengan mulutnya. Kemudian, dia memasang ujung kabel pada gagang sendok besi. Kemudian dia melilitkan beberapa putaran pada penggaris kayu. Sebuah tongkat kejut selesai dibuat. Selanjutnya, cukup mengulurkan tongkat kejut keluar pintu. Kemudian menyalakan saklar. Dan menunggu pertunjukan dimulai. Hasilnya, para senior hampir menjadi senior perempuan karena terkena sengatan listrik. Sejak itu, Lanca juga menjadi terkenal. Menghantarkan listrik dengan urin adalah pengetahuan yang diajarkan di sekolah dasar. Namun hanya Lanca yang mengaplikasikannya dalam praktik. Hanya beberapa langkah sederhana. Tidak hanya mengajarkan para senior untuk berubah, tetapi juga melanggar tradisi Imperial College selama 30 tahun. Awalnya dia berpikir menggunakan identitas orang lain. Mobil biru pasti akan berhati-hati dan berwaspada. Namun keesokan harinya, dia membuat kepala sekolah malu di depan umum. Pada upacara pembukaan, kepala sekolah memegang sarang burung dengan tangan kirinya. Lalu dengan tangan kanannya, ia melemparkan telur burung ke tanah. Kemudian ia memberitahu para siswa sebuah pelajaran. Hidup dimulai dari pembunuhan. Jika kamu tidak cukup berusaha, maka kamu akan seperti telur burung yang diperas ke tanah. Tanpa persaingan, akan ada kematian. Para siswa belum sempat pulih dari keterkejutan. Kepala sekolah kemudian mengeluarkan sebuah pulpen. Dia mengatakan bahwa ini adalah pulpen yang digunakan oleh astronot. Karena pulpen biasa tidak dapat digunakan di luar angkasa. Oleh karena itu, para ilmuwan menghabiskan jutaan untuk mengembangkannya. Ini adalah simbol keberhasilan. Ketika saya masih menjadi seorang siswa, kepala sekolah sebelumnya memberikannya. Harapannya adalah pena ini dapat diwariskan. Namun sudah 32 tahun berlalu. Belum ada siswa yang layak mendapatkannya. Pada saat ini, Lanci tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Jika pena tidak bisa digunakan, mengapa tidak menggunakan pensil? Dengan begitu, bisa menghemat jutaan. Kepala sekolah langsung terdiam. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Bahkan tidak pernah berpikir ada orang yang berani menentangnya. Orang ini benar-benar keras kepala. Akan kembali dan menegurnya dengan baik. Namun, kepala sekolah di sini masih belum mendapat kabar. Lanci mulai meragukan guru. Di pelajaran mekanik, guru bertanya apa definisi mekanik. Namun Lanci berkata, yang dapat mengurangi pekerjaan dan menghemat waktu adalah mekanik. Seperti kipas angin, lampu, atau telepon. Bahkan resleting di celana. 1 detik, detik sebelumnya, detik berikutnya, naik turun turun. Omongannya kasar tapi masuk akal. Namun guru tidak dapat menerima jawaban seperti itu. Dia langsung memerintahkan siswa pintar di sampingnya untuk berdiri. Dia menghafal definisi mekanik dengan tepat. Dari zaman kuno hingga sekarang, guru suka siswa seperti ini. Tidak akan membuat masalah dan sangat patuh. Lanci mengatakan bahwa dia juga mengungkapkan hal yang sama. Bahkan lebih mudah dimengerti.
Seperti siswa pintar yang hanya menghafal dengan tegas dan kaku, hanya akan membuat siswa menjadi kutu buku. Namun guru berkata, apakah kamu merasa lebih pintar daripada buku pelajaran? Jika kamu ingin lulus ujian, maka hafalkanlah kesimpulan di buku pelajaran. Namun Lance ingin melanjutkan penjelasannya. Dia kemudian diusir dengan kasar oleh guru. Saat pergi, melihat siswa yang berani mempertanyakan dirinya, guru tidak lupa menghina dia dengan menyebutnya bodoh. Lance merasa tidak terima setelah mendengarnya. Dia kembali ke tempat duduknya, mengatakan bahwa dia lupa mengambil barangnya sendiri. Guru bertanya kepadanya apa itu. Merekam, menganalisis, merangkum, mendiskusikan, berdebat, dan jelaskan. Tentang rekaman, tanpa rekaman, hard disk, kantong kertas, hiasan, tanpa hiasan. Tidak ada satu siswa pun yang bisa menyamai itu. Dia kemudian berpikir untuk diam-diam menyelesaikannya untuk kakak kelasnya, baik di asrama, masih di rooftop. Lancelot sedang berusaha keras mempelajari drone. Jika pikirannya kosong, dia akan menari dan bersantai dengan teman-temannya. Setelah mencoba berulang kali, akhirnya drone bisa terbang dengan stabil dan dapat menerima gambar dari kamera. Jika penemuan ini bisa diproduksi massal, kemungkinan besar Dajiang akan memiliki pesaing baru. Sayangnya, ketika Lancelot ingin memberikan kejutan kepada kakak kelasnya, namun dia melihat adegan yang mengerikan. Mereka segera berlari masuk ke asrama. Namun segalanya sudah terlambat. Betapa putus asanya seseorang hanya memiliki keberanian untuk mengakhiri hidupnya. Di pemakaman kakak kelasnya, Lancelot merasa sangat menyesal. Betapa dia berharap dia bisa menyelesaikan drone lebih cepat. Mungkin kakak kelasnya tidak akan mati. Saat sedang sedih, dia tiba-tiba menyadari bahwa kepala sekolah masih serius. Tanpa sedikit pun penyesalan, Lancelot tidak bisa menahan diri lagi. Dia dengan dingin mengatakan kepada kepala sekolah, laporan otopsi menunjukkan kakak kelasnya meninggal karena tekanan darah di lehernya terlalu tinggi. Tapi apakah kamu pernah memikirkan tekanan yang dia alami selama 4 tahun ini? Jika ada mesin untuk menguji tekanan mental, semua orang akan tahu apakah senior itu mati karena pembunuhan atau bunuh diri. Kata-kata Lanci seperti sejarah yang singkat, tetapi tidak dapat menembus hati kepala sekolah yang keras seperti baja. Dia hanya merasa Lanci menyalahkan dirinya sendiri. Lalu dia memanggilnya ke kantor dan menghardiknya. Namun Lanci menjelaskan, dia menyalahkan seluruh sistem pendidikan. Dari India, setiap 90 menit, ada seorang siswa yang bunuh diri. Tekanan yang terus-menerus. Mereka tercekik oleh tekanan itu. Apakah ini arti dari pendidikan? Namun kepala sekolah dengan bangga berkata, ini adalah sekolah terbaik di India. Selama masa jabatannya, peringkat sekolah naik dari 28 menjadi rendah. Jika tidak ada tekanan, semua ini bagaimana mungkin tercapai? Lalu apa artinya? Lanci kemudian membantah. Di sini, tidak ada yang peduli dengan penemuan baru. Orang-orang hanya peduli dengan nilai dan pekerjaan. Atau pergi menetap di Amerika. Guru hanya membuat siswa menghafal dengan keras. Tidak pernah peduli dengan kemampuan inovasi mereka. Kepala sekolah marah sampai membara. Dia langsung menarik Lanci masuk ke dalam kelas, membiarkannya mengajar teknik kepada siswa-siswa. Teman-teman sekelas semua menunggu untuk melihat lelucon. Namun setelah ragu sejenak, dia mengambil buku pelajaran dari meja pengajar. Cari dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia menulis 2 kata di papan tulis, dan meminta teman-teman sekelas untuk menemukan maknanya. Waktu hanya 30 detik. Boleh menggunakan bantuan apapun. Lihat siapa yang paling cepat pada akhirnya. Siapa yang paling lambat. Saat hitungan mundur dimulai, teman-teman sekelas segera bergerak. Siswa di barisan depan bahkan tidak segan-segan. Langsung mengambil buku panduan di atas meja guru untuk mencari. Melihat situasi yang begitu tegang, kepala sekolah juga tidak mau kalah. Dia langsung merebut buku teman sekelas di sebelahnya. 1 buku tidak cukup, harus mendapatkan 1 lagi. Kemudian periksa dengan cermat. Hitungan mundur selesai. Ternyata tidak ada yang bisa menjawab. Pada saat ini, Lancen tidak terburu-buru mengumumkan jawabannya. Malah bertanya kepada teman-teman sekelas, apakah mereka bersemangat atau penasaran untuk mendapatkan pengetahuan baru. Semua orang diam 1000 bahasa, karena mereka semua terjebak dalam kompetisi yang gila. Meskipun menemukan jawaban pertama, apa yang bisa dilakukan? Yang bertambah hanya tekanan, bukan dukungan. Pembelajaran seperti ini tidak ada inovasi. Yang diserahkan hanya mesin-mesin.
Dan yang lebih lucu adalah, Lan Chen mengatakan bahwa dua kata ini sama sekali tidak memiliki makna. Karena itu hanya nama teman sekamarnya. Satu bernama Fahan, satu lagi bernama Lazu. Tindakan Lan Chen ini membuat kepala sekolah marah sampai mengembuskan kumis dan memicingkan mata. Hampir saja dia dipecat segera. Namun Lan Chen saat itu masih menambah minyak ke api. Dia mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang berprestasi tinggi, tapi dia mengajari kepala sekolah cara mengajar. Benar-benar melawan arus. Kepala sekolah akhirnya tidak tahan lagi. Awalnya dia berpikir akan mengeluarkan Lan Chen. Ternyata setelah kembali ke kantor, dia justru menulis surat kepada orang tua teman sekamar Lan Chen, mengatakan bahwa anak-anak mereka tidak berhati-hati dalam berteman. Ayah Fahan sangat jujur. Dia mengatakan bahwa seluruh keluarganya hidup hemat. Itu hanya untuk membuat anak laki-laki sukses. Tidak pernah terpikir akan tersesat mengikuti kamu. Setelah mendengar tentang mobil biru, tidak hanya tidak mengakui kesalahan, malah memperhatikan foto di dinding. Gambar yang indah dan komposisi yang cerdas. Sungguh karya tingkat master. Blukar langsung memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa Fahan harus belajar fotografi luar ruangan. Mengapa harus menjadi seorang insinyur? Tapi ayah berkata, fotografi membuat 3 generasi miskin. Kamera SLR menghancurkan hidup. Jika terus belajar fotografi, anak laki-laki hanya bisa mengemis di masa depan. Dia memohon kepada Blukar untuk memberi belas kasihan. Jangan menghancurkan masa depan yang cerah anaknya. Akhirnya bahkan tidak diberi makan. Mereka mengusir Blukar dari pintu rumah. Tanpa pilihan, mereka terpaksa pergi ke studio fotografi lain. Mereka mengandalkan makanan dari keluarga Lazu. Akibatnya, kehidupan mereka semakin sulit. Mereka menjadi sangat miskin. Ayah Lazu lumpuh di tempat tidur sepanjang tahun. Kesehatan ibu juga tidak baik. Selain itu, ada kakak perempuan yang tidak bisa menikah. Karena tidak ada air ledeng. Seluruh keluarga hidup dengan minum air hujan. Jika Lazu tidak lulus, tidak bisa mendapatkan keluarga itu hanya bisa pergi ke sungai Gangga. Keluhan ibu membuat Lazu tidak tahan. Dia keluar dengan marah. Tapi 2 orang lainnya menikmati makanannya. Setelah makan, mereka masih menunggu untuk makan lagi. Benar-benar bersih dan higienis. Pada saat itu, ayah dari Lazu tiba-tiba ingin menggaruk-garuk. Ibu tidak berkata-kata, dan langsung memasukkan penggiling adonan. Setelah menggaruk beberapa kali, dia mulai menggiling adonan lagi. Melihat rambut yang menempel di penggiling adonan, keduanya tiba-tiba kehilangan nafsu makan. Mereka ingin muntah makanan yang baru saja mereka makan. Setelah meninggalkan rumah Lazu, semua orang merasa lapar. Mereka berpikir untuk makan dan minum di pesta pernikahan di depan. Baru saja mau mulai makan, tiba-tiba ada seorang pria brengsek yang berteriak-teriak. Ternyata, dia sedang memarahi tunangannya sendiri, mengeluh bahwa dia membawa jam rusak. Sangat merendahkan harga dirinya sendiri. Lan Chen selalu membenci kejahatan. Lalu dia mendekati wanita itu untuk mengingatkannya. Tunanganmu ini bukan orang yang baik, tahu. Matanya hanya tertuju pada uang. Bahkan dia akan menaikkan harga semua barang. Termasuk kamu juga. Mengikuti dia seumur hidup ini dianggap hancur. Wanita itu hampir saja marah. Lan Chen langsung berkata, dia akan membuat pria mengatakan harga sepatunya sendiri. Maka dia mengambil botol minuman keras, langsung menuangkan ke kaki pria itu. Hasilnya seperti yang dia katakan. Apa kamu buta? Sepatu ini senilai 300 yuan. Bisakah kamu mencobanya? Sepatu saya ini senilai 300 yuan. Dia sedang berlari. Kenapa Lan Chen selalu mengganggu orang yang salah? Malah mengganggu putri kepala sekolah, Tia. Dia memberitahu kepala sekolah tentang hal ini. Kepala sekolah langsung mengenali ketiga orang sial ini. Menatap mereka dengan tajam. Tapi Lan Chen masih ingin ikut campur. Mengatakan bahwa mereka datang untuk melakukan penelitian dengan kepala sekolah. Karena sering mati lampu di Delhi, dia ingin menciptakan alat yang menggunakan listrik, mengambil energi listrik dari mobil. Kamu benar-benar pandai mengarang. Kepala sekolah segera membongkar kebohongan Lan Chen. Namun, Lan Chen berkata, aku pasti bisa membuat mesin ini, dan akan kuberi nama mesin ini dengan nama kepala sekolah. Masa depan pasti akan berguna. Lan Chen memang tidak mengingkari janjinya. Dia tidak hanya membuat mesin ini, tapi juga benar-benar menyelamatkan 2 nyawa dengan mesin ini. Kepala sekolah tidak bisa membantah Lan Chen. Dia ingin menyerang Fahan dan Lazu. Keesokan harinya di kantor, dia menulis rangkaian angka besar di papan tulis. Kemudian dia memberitahu mereka berdua, ini adalah pendapatan ayah Lan Chen selama sebulan. Di India, ini pasti masuk 10 besar. Jika 3 nol dihapus, itu adalah gaji ayah Fahan. Lalu hapus 1 nol lagi, itu adalah bantuan keluarga Lazu. Dengan apa kalian bisa dibandingkan dengan Lan Chen? Apakah tentang masa depan dan prospek? Bahkan jika dia tidak datang ke sekolah, dia masih bisa mewarisi kekayaan ayahnya yang bernilai miliaran. Sedangkan kalian berdua tidak berusaha.
Kalian hanya akan minum air dari daerah terpencil setiap hari. Akhirnya, aku memberikan satu nasihat untuk kalian. Cintai hidupmu, jauhi Lanci. Ucapan kepala sekolah membuat Lazu merasa tersentuh. Dia tidak ingin keluarganya menderita terus-menerus. Maka dia memutuskan untuk berpisah dengan Lanci dan pindah ke asrama siswa berprestasi. Lance mendengar dan ingin membujuk Lazu. Belajar bukan untuk sukses, tetapi untuk memenuhi syarat. Jangan kejar sukses. Kejarlah kehebatan. Kejarlah kehebatan. Sukses akan mengikuti kamu. Namun Lazu tetap keras kepala. Dia merasa hidup seperti memeras odol. Jika terlalu banyak ditekan tanpa sengaja, maka tidak akan bisa kembali seperti sebelumnya. Sejak itu, dia pindah ke asrama siswa berprestasi. Dia berpikir bahwa di bawah pengaruh lingkungan yang baik, Lazu bisa belajar dengan serius. Namun siapa yang bisa membayangkan? Siswa berprestasi tidak hanya kentut setiap hari, tetapi juga kentut yang tidak berbau dan tidak berisik. Jadi dia dijuluki pemadam suara. Mencari teman bermain fotografi saja tidak cukup. Dia pergi keluar pintu dan mengganggu orang lain. Setiap kali sebelum ujian, dia selalu menyelipkan majalah dewasa, dimasukkan ke asrama lain. Prinsipnya sangat sederhana, kemampuan diri terbatas. Jadi caranya adalah dengan menurunkan orang lain. Namun dia cukup serius dalam belajar sehari-hari. Dia ingin belajar 39 jam dalam sehari. Yang paling dibenci oleh Lance adalah sikap orang kecil seperti ini. Untuk menyelamatkan Laju yang dalam kesulitan, dia mengubah naskah pidato jenius itu secara diam-diam. Jenius itu tidak pernah belajar tentang koin. Dia menghafal naskah itu dengan sempurna. Dia sama sekali tidak memperhatikan isinya. Hasilnya di pesta hari guru, dia tidak hanya mempermalukan kepala sekolah di depan umum. Dia juga memuji dirinya sendiri dengan berlebihan. Kepala sekolah ingin sekali mencekik jenius itu. Tapi ini adalah akibat buruk dari pendidikan memaksa yang dia berikan. Hanya menghafal tanpa memahami. Tanpa memahami pengetahuan. Yang dikembangkan hanyalah mesin-mesin. Kejahilan Lance tidak membuat Laju sadar. Dia hanya merasa, dibandingkan dengan tidak mendapatkan pekerjaan, biaya mencium bau kentut lebih kecil. Jenius itu datang mabuk mencari Lance untuk berdebat. Dia mengatakan ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun, Kelange berkata, itu hanya bisa disalahkan pada metode belajar kaku dan dogmatis Anda. Jika dapat menguasai pengetahuan dengan fleksibel, bukan dengan menghafal secara membabi buta, bagaimana mungkin kali ini bisa salah? Sebaliknya, siswa berprestasi menjadi semakin tidak puas setelah mendengarnya. Dia langsung membuat taruhan dengan Kelange. Lihat siapa yang lebih sukses 10 tahun kemudian. Saat pergi, dia juga mengukir tanggal hari ini di dinding. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan 10 tahun kemudian, hari ini, dia akan mengalami kesalahan yang lebih besar daripada sekarang. Beberapa hari kemudian, Kelange sedang berjalan-jalan di jalan. Dia langsung ditangkap oleh Pia, putri kepala sekolah. Pia bertanya apa pendapatnya tentang ayahnya. Mengapa harus mempermalukan dia di depan umum? Namun, Kelange berkata, kepala sekolah itu hanya cocok untuk membuka pabrik, memproduksi barang murah dengan jalur perakitan, bukan mengelola sebuah sekolah, membangun bakat inovatif. Seperti tunangan kaya raya Anda, meskipun dia belajar teknik, tapi dia hanya peduli dengan uang. Bagi dia, hidup seperti bisnis. Jika kamu menguntungkannya, dia akan mencarimu sebagai istri. Jika tidak berguna lagi, dia akan membuangmu seperti sampah. Pia masih tidak sadar setelah mendengarnya. Dia tetap ingin Kelange membuktikannya. Kelange melihat situasinya. Dia terpaksa melepas jam tangan yang tunangannya berikan kepada Pia. Kemudian dia berbohong bahwa jam tangannya hilang. Ini membuat tunangannya sangat sedih. Tanpa ragu, dia mulai menghina Pia. Dia bahkan mengatakan bahwa dia bodoh dan ceroboh. Jam tangan senilai 4 juta hilang begitu saja. Mengapa dia tidak menghilang juga? Pia sangat sedih setelah mendengarnya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tertarik pada pria yang buruk. Dia segera putus hubungan dengannya. Melihat Pia sangat sedih dan putus asa, Lanceng baru saja siap untuk menghibur. Tiba-tiba dia menerima telepon permintaan bantuan. Ternyata ayah Laju sedang dalam kondisi kritis. Tanpa ragu dia langsung bergerak. Dia naik motor Pia dan langsung pergi ke rumah Laju. Sayangnya, ambulans akan membutuhkan 2 jam untuk tiba. Bagaimana ini bisa baik-baik saja? Saat yang genting, tiba-tiba Lanci punya ide. Dia langsung mengikat ayah Lapi di tubuhnya. Lalu dia naik motor sepanjang jalan, langsung masuk ke ruang gawat darurat. Harus diakui, di saat-saat genting, motor tetap berguna. Tapi setelah Lapi datang, tanpa ragu, dia mulai menyalakan Lanci. Sampai dia mendengar ayahnya diselamatkan. Dan nyawanya terjaga tepat waktu.
Barulah menyalahkan sahabat baiknya dengan salah. Jika dia menunggu ambulans di rumah, mungkin ayahnya sudah meninggal. Belum sempat meminta maaf. Pia datang untuk mengingatkan mereka. Besok masih ada ujian. Mereka seharusnya pulang ke sekolah lebih awal. Tapi Lanci berkata, ujian sering ada. Tapi ayah hanya ada satu. Mereka akan menemani Lapi sampai ayahnya keluar dari bahaya. Setelah mendengar perkataan Lanci, mata Lapi sudah penuh dengan air mata. Dia memeluk Lanci erat-erat, terus-menerus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Perasaan yang tegang akhirnya terlepas. Pesona Lanci tidak hanya pada kecerdasan, keberanian, dan kebaikannya, tapi juga karena dia rela berkorban untuk temannya, tanpa ragu mengorbankan kesopanan. Terlebih lagi, dalam keputusasaannya, kekuatan yang memberikan harapan kepada orang lain. Mulai dari saat ini, Ralph sepenuhnya ditaklukkan oleh Lance. Dia juga menganggap teman ini lebih berharga daripada hidupnya sendiri. Juga ditaklukkan, lebih pada keputusasaannya, baik hati, berani, dan tampan. Di mana bisa menemukan pria seperti ini? Setelah kembali ke rumah, bayangan Lance tidak pernah hilang. Bukan hanya di televisi, semuanya tentang dia. Bahkan ayah di sampingku juga berubah menjadi Rancho versi lama. Mungkin ini adalah cinta pada pandangan pertama yang legendaris. Keesokan harinya, meskipun asisten sepeda motor Pia, beberapa orang masih terlambat dalam ujian.